Bagaimana si pemimpin bisa mengubah posisi hati orang-orang yang dipimpinnya yang tadinya negatif menjadi positif, yang tadinya positif bisa dimaksimalkan lagi supaya bisa membawa kemajuan kepada organisasi yang dipimpin. Mungkin bahasa kita sekitar itu ya pada hari ini. Saya mungkin tidak akan banyak menjelaskan karena ini kemarin saya lihat kan di rundownnya saya 1 jam ya 60 menit, makanya sengaja ini nggak nyiapkan PowerPoint ya, karena kalau saya nyiapkan PowerPoint ya paling kurang biasanya 2 jam gitu ya. Kita pakai papan tulis saja hari ini ya, dan bahasan kita sekitar itu, dan saya inginnya nanti nggak terlalu banyak, kita banyak diskusinya saja. Jadi silakan nanti kalau ada yang mau ditanyakan sekitar atau sekitar kepemimpinan silakan untuk ditanyakan. Baik, saya mulai ya untuk menjelaskan. Oke, baik. Kita hari ini belajar mengenai kepemimpinan. Nah, sebelum masuk ya kepada apa yang tadi jadi esensi dari cerita saya, kepemimpinan ini artinya apa? Sudah tahu atau belum? Sudah tahu atau belum? Belum. Ada yang sudah tahu? Kepemimpinan terdiri dari 3 unsur. Yang pertama, ada yang namanya memengaruhi atau mempengaruhi. Yang kedua ada proses. Yang kedua ada kerja sama. Yang ketiga ada tujuan. Jadi kepemimpinan adalah proses memengaruhi orang lain untuk mau bekerja sama dalam mencapai tujuan. Oke ya, di sini bisa proses, ya. Bisa juga seni, ya. Bisa juga tindakan dan lain-lain, ya, yang itu bisa memengaruhi orang lain untuk mau bekerja sama dengan dia dalam mencapai satu tujuan. Kalau sifatnya pribadi berarti tujuan pribadi. Kalau dalam organisasi ya berarti tujuannya itu adalah tujuan bersama. Misalnya organisasi di kampus berarti tujuannya kan jadi tujuan bersama yang ingin dicapai. Artinya kepemimpinan itu mencapai tujuan bersama. Kalau misalnya di satu perusahaan misalnya, berarti tujuannya ya tujuan si bosnya kadang-kadang kan ya si pemimpin memengaruhi orang-orang yang dipimpinnya dengan berbagai cara untuk mencapai tujuannya supaya perusahaan yang dimilikinya itu bisa berhasil. Oke ya, ini bisa dipahami ya. Jadi kepemimpinan adalah proses atau seni memengaruhi orang lain untuk mau bekerja sama dalam mencapai tujuan. Kenapa dikatakan seni? Karena antara satu orang dengan yang lain itu berbeda-beda. Sebagaimana jiwa seni yang ada dalam diri kita, satu dan yang lainnya itu berbeda-beda. Kita diciptakan berbeda-beda bentuk, kita juga diciptakan berbeda-beda dalam karakter, kita juga diciptakan berbeda-beda secara seni, memandang sebuah keindahan. Makanya kalau diminta gambar gunung biasanya akan beda-beda gambarnya. Misalnya di sini ada 5 orang gambar gunung, 5 orang akan beda-beda gambarnya. Diminta gambar burung ya, misalnya 5 orang diminta gambar burung akan beda-beda juga ya gambar burungnya gitu kan ya. Saya nggak akan meminta ada gambar ya karena waktunya nggak banyak gitu ya. Ya walaupun saya tahu sebenarnya Anda maunya sih gambar gitu ya. Oke. Itulah yang dimaknakan dengan seni, sehingga kita tidak perlu menjadi sama dengan orang lain ketika memimpin karena masing-masing pemimpin memiliki karakteristiknya tersendiri. Nah, itu kepemimpinan. Di dalam membahas kepemimpinan ya, antara kepemimpinan dengan pemimpin itu berbeda.
Oke, apa perbedaannya? Pemimpin adalah orangnya, kepemimpinan adalah oke, prosesnya. Pemimpin adalah orangnya, kepemimpinan adalah prosesnya. Ini kita bahas tadi kan proses mempengaruhi orang lain untuk mau bekerja sama dalam mencapai satu tujuan. Dan pemimpin itu adalah orangnya yang ada di dalam sini yang mempengaruhi. Sehingga setiap orang berpotensi untuk menjalankan proses ini. Semua orang memiliki kemampuan untuk menjalankan proses ini. Karena kita semua adalah pemimpin. Setiap kamu adalah pemimpin dan setiap kamu akan bertanggung jawab karena ya setiap pemimpin akan bertanggung jawab mengenai kepemimpinannya itu. Sehingga kita semua adalah pemimpin. Jadi ketika membahas materi kepemimpinan, kita akan bahas mengenai kepentingan kita semua, bukan hanya kepentingan si ketua saja, atau si koordinator saja, atau si kepala bidang saja, bukan. Ini kepentingan kita semua. Kepentingan kita semua. Oke, baik. Sudah dipahami ya ini ya? Saya nggak akan banyak bahas ini ya, karena harusnya sih ini sudah di luar kepala ya. Dan memang bagi sebagian memang di luar kepala karena sulit menemukan dari mana tadi letak memorinya. Walaupun pernah belajar. Oke, nah ketika membahas kepemimpinan ya, konsepnya akan terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah memimpin diri sendiri. Yang kedua adalah memimpin orang lain. Yang ketiga adalah memimpin setelah memimpin diri sendiri, memimpin orang lain, memimpin organisasi. Oke, setiap membahas kepemimpinan akan ada 3 hal yang menjadi bahasan dalam konsep utamanya, konsep dasarnya, yaitu yang pertama mengenai memimpin diri sendiri, yang kedua memimpin orang lain, yang ketiga memimpin organisasi. Kebanyakan ya, ketika masuk dalam materi kepemimpinan, orang akan langsung loncat ke sini. Padahal ininya belum beres. Ya kan ya? Langsung loncat ke sini. Bagaimana bisa seseorang berhasil memimpin organisasi kalau dia tidak pernah menerapkan itu pada dirinya sendiri? Ya, sedangkan kalau kita mau membawa keberhasilan kepada skop yang lebih besar, kita harus dimulai dari diri kita dulu. Ya, bagaimana kita menanamkan semangat tinggi misalnya di dalam sebuah organisasi kalau kitanya nggak bisa membuat diri kita semangat? Bisa nggak kita memimpin organisasi, misalnya membuat organisasi ini memiliki semangat yang tinggi, tapi ketika memimpin diri sendirinya gagal memunculkan semangat yang tinggi dalam dirinya? Kan sulit. Pian itu nambah sakit hati misalnya, anggaplah ditinggalkan oleh orang yang dia cintai. Ya. Habis itu dia murung gitu kan, berdiam diri gitu. Kadang-kadang titik baju mata ya Allah. Atau kadang-kadang ada titik baju mata karena terancam titik baju matanya pada ada gitu kan. Akhirnya misalnya setelah itu datang teman Pian, duduk di samping Pian, dia cerita masalahnya. Aku kan tadi kalau di situ, si Alam tuh ada boleh lawan aku, beri modal itu sombong itu akhirnya. Tapi kalau saya udah ini sakit hati ini tadi kira-kira bisa lah merespon itu ya. Sulit ya. Masa sakit hati benar kalau ini aku bertolong lawan aku. Dan hati orang dia aku banget sakit hatinya ini daripada kamu yang baru. Iya. Itu meninggal sakit hati karena ada di guru ini. Aku sakit hati karena ditinggalkan oleh orang yang aku cintai gitu ya. Orang yang berada dalam kesakitan hati sulit untuk bisa menyembuhkan kesakitan hati orang lain. Ya. Orang yang sedang dalam ketidakbahagiaan akan sulit untuk membahagiakan orang lain. Gitu kan ya? Nah, orang yang gagal dalam memimpin dirinya sendiri, bagaimana bisa berhasil dalam memimpin organisasi?
Bagaimana bisa berhasil dalam memimpin orang lain, bagaimana bisa berhasil dalam memimpin organisasi. Ya kan ya? Sehingga konsepnya harus dimulai dari diri sendiri dulu. Oke, ini panjang ya, tapi saya sekilas saja karena bahasan kita sesuai dengan cerita saya tadi ada di sini. Oke, ada di sini ya. Nah, bagaimana memimpin diri sendiri? Ya? Di antaranya, dan ini sudah sering saya sampaikan ya. Langkah untuk memimpin diri sendiri ya di antaranya yang pertama mengenali diri. Oke. Kalau kita mau berhasil memimpin diri kita, kita harus mengenali diri kita. Siapa diri kita ini? Siapa nama kita? Apa makna nama kita? Siapa yang ngasih nama kita? Apa maksud dikasih nama itu kepada kita? Supaya kita apa? Itu harus dipahami. Kadang-kadang ada yang sudah mahasiswa tapi belum tahu arti namanya itu siapa. Nah, ini kan masalah ya. Berarti belum kenal bahkan dengan namanya sendiri. Ya. Nama misalnya Soleh, tapi orangnya berbeda-beda. Nah ini kan masalah ya. Iya. Itu bahasa Arab. Bahasa Inggrisnya nama Bradley gitu ya, Bradley. Iya, tapi orangnya misalnya suka murung gitu ya. Ya tidak berarti apa? Cerah cahaya gitu kan ya. Tapi orangnya suka murung misalnya kan ya kan. Ya sesuai gitu ya. Jadi harus tahu arti nama dan maksud dikasih nama kita itu apa. Nah, itu yang pertama mengenali diri, nama. Terus lagi kekurangan. Apa saja kekurangan kita? Kita juga harus bisa memahami supaya kekurangan itu tidak mengganjal keberhasilan kita, tidak menjadi penghalang jalan kita menuju keberhasilan. Atau bahkan kekurangan itu bisa kita ubah menjadi kelebihan, mentransformasikan kekurangan menjadi kelebihan. Yang ketiga ada kelebihan. Kelebihan juga harus kita tahu ya, apa-apa saja sih kelebihan yang ada pada diri kita supaya itu bisa kita gunakan untuk mempercepat keberhasilan kita. Mubazir kita dikasih anugerah sekian banyak kelebihan, tapi kita tidak memanfaatkannya. Ya kan ya? Makanya kalau misalnya pian itu ada jiwa wirausaha yang tinggi misalnya. Kalau berwirausaha itu sangat-sangat bagus, kreatif, inovatif, dan potensi keberhasilannya sangat tinggi. Karakter Pian seperti itu ya, Pian punya kelebihan seperti itu misalnya. Tapi dalam kehidupan Pian tidak memanfaatkan itu dan Pian malah menggunakan hari-hari Pian melalui hari-hari Anda dalam hidup ini hanya untuk beramal saja. Berzikir misalnya kan ya. Baca Quran, wirid, ya, baca buku, ya, dan lain sebagainya. Itu baik kan ya? Orang yang waktu berzikir itu baik, baca buku baik, bertahlil baik, sholawat terus baik. Tapi potensi yang dikasih pada dirinya disia-siakannya. Maka orang yang seperti itu akan lebih baik ketika berwirausaha daripada melakukan hal-hal baik tadi. Karena ketika dia zikir, tahlil, salawat dan lain-lain, itu hanya untuk dirinya. Ketika dia berwirausaha, itu tidak hanya untuk dirinya, tapi juga manfaat untuk orang banyak, manfaat untuk agama, manfaat untuk negara, dan itu lebih baik baginya karena dia punya kelebihan itu. Bagi orang yang memahami kelebihannya, kan ya, menyanyiakan, membuat mubazir apa yang dimudahan kepada kita berupa kelebihan, ya itu sebenarnya nggak baik gitu ya. Jadi harus dikenali kelebihan kita itu apa. Ya. Nah yang pertama nama, yang kedua kelemahan, yang ketiga kelebihan. Itu harus dikenali. Nah selanjutnya ya selain mengenali diri, ya, itu saya nggak akan banyak di sini ya, meningkatkan kualitas diri. Oke. Selain mengenali diri, cara kita memimpin diri kita adalah dengan meningkatkan kualitas diri. Orang yang hari ini tetap sama dengan kemarin, ya kan ya, itu malah bisa dikatakan rugi. Padahal sama kan rugi ya orang. Tapi kenapa dikatakan rugi?
Karena harusnya hari ini kita lebih baik daripada kemarin. Sehingga ketika kita sama dengan kemarin, dikategorikan rugi. Artinya orang yang mampu memimpin dirinya sendiri adalah orang yang mampu meningkatkan kualitas dirinya dari waktu ke waktu. Ketika kualitas dirinya sama begitu-begitu saja, maka dia bisa disimpulkan tidak mampu memimpin dirinya sendiri. Oke, ya bisa dipahami yang ini ya. Oke, saya selesaikan yang ini ya. Nanti kalau ada hal-hal yang belum jelas silakan ditanyakan. Oke, saya masuk ke yang kedua. Ini yang pertama ya. Oke, yang kedua, memimpin orang lain.